Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Riyadi dengan NIM S1123032. Saya akan menjelaskan jurnal yang telah saya buat, yaitu judulnya Hubungan Durasi Mengerjakan Tugas dan Waktu Tidur Mahasiswa Teknik Sipil UMK. Nah, langsung saja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara durasi mengerjakan tugas dengan waktu tidur harian mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Kendari, Angkatan 2023 kelas ganjil. Topik ini penting karena banyak mahasiswa yang mengalami gangguan tidur akibat beban akademik yang berat. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan regresi linear sederhana untuk mengeksplorasi hubungan kedua variabel. Hasil menunjukkan bahwa semakin lama durasi mengerjakan tugas, semakin pendek waktu tidur yang diperoleh mahasiswa. Temuan ini menekankan perlunya manajemen waktu yang baik agar mahasiswa dapat menjaga keseimbangan antara akademik dan kesehatan tidur. Langsung saja ke pendahuluan. Mahasiswa sering menghadapi tantangan besar dalam mengatur waktu antara tugas akademik dan kebutuhan istirahat yang cukup. Durasi mengerjakan tugas yang lama seringkali berhubungan langsung dengan berkurangnya waktu tidur yang dibutuhkan tubuh untuk memulihkan energi. Permasalahan ini sangat relevan karena banyak mahasiswa yang mengabaikan pola tidur demi menyelesaikan kewajiban akademik mereka, yang pada gilirannya berdampak pada kesehatan fisik, mental, dan kinerja akademik. Isu terkait dengan masalah ini melibatkan dampak dari kurang tidur yang telah banyak dibahas dalam literatur sebelumnya. Penelitian Dewalt et al. 2010 menunjukkan bahwa tidur yang kurang berdampak negatif terhadap konsentrasi dan kemampuan kognitif mahasiswa, yang pada akhirnya mempengaruhi prestasi akademik mereka. Penelitian lain oleh Dinges 2004 mengungkapkan bahwa gangguan tidur dapat menyebabkan penurunan kemampuan memori dan konsentrasi, dua hal yang krusial bagi mahasiswa. Sejumlah penelitian telah mengeksplorasi hubungan antara waktu tidur dan beban tugas akademik, namun masih sedikit penelitian yang mengkhususkan diri pada mahasiswa dengan disiplin ilmu tertentu, seperti teknik sipil. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana durasi mengerjakan tugas mempengaruhi waktu tidur mahasiswa teknik sipil UMK Angkatan 2023 kelas ganjil. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan baru mengenai pentingnya manajemen waktu yang baik, yang tidak hanya dapat meningkatkan kinerja akademik, tetapi juga menjaga kesehatan tidur mahasiswa. Nah, jenis penelitian. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan regresi linear sederhana. Penelitian kuantitatif digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel yang terukur, yaitu durasi mengerjakan tugas sebagai variabel independen dan waktu tidur sebagai variabel dependen. Data yang dikumpulkan berupa angka yang kemudian dianalisis menggunakan metode statistik untuk menentukan apakah hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pengaruh durasi tugas terhadap pola tidur mahasiswa teknik sipil UMK Angkatan 2023 kelas ganjil. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di program studi Teknik Sipil Angkatan 2023 Universitas Muhammadiyah Kendari. Sedangkan untuk waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian ini kurang lebih 2 hari sehingga penulis mendapatkan data yang cukup untuk menulis penelitian ini. Nah, variabel penelitian. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah data dengan 2 variabel. Pertama, variabel independen X, itu durasi mengerjakan tugas dalam jam. Yang kedua, ada variabel dependen Y, itu waktu tidur dalam jam. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara durasi mengerjakan tugas dengan waktu tidur yang diperoleh mahasiswa. Analisis dilakukan untuk melihat bagaimana kedua variabel ini saling mempengaruhi. Dan lanjut di populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa teknik sipil Universitas Muhammadiyah Kendari, Angkatan 2023 kelas ganjil. Sampel diambil dengan mempertimbangkan rumus Lovin untuk memastikan representasi yang tepat, dengan populasi N 25N sama dengan 25N sama dengan 25, dan tingkat kesalahan E sama dengan 0,05 sama dengan 0,05 E sama dengan 0,05. Jumlah sampel yang dihitung sebagai berikut. Nah, substitusi nilai ke dalam rumus.
N sama dengan 25. 1 ditambah 25, ini tingkat toleransi kesalahan 5%, jadi 0,05 kuadrat. Nah, dihitung 25, 1 ditambah 25 kali 0,05 kuadrat, hasilnya 0,0625. Dan dihitung ditambah 1, hasilnya 0,625. Dibagi 25, hasilnya sama dengan 23,53. Sehingga sampel yang digunakan adalah 24 mahasiswa yang dipilih secara acak dari populasi. Pendekatan ini memastikan keakuratan dalam menganalisis hubungan antara durasi mengerjakan tugas dan waktu tidur. Dan lanjut ke teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan komunikasi online melalui WhatsApp untuk mengumpulkan data dari responden. Responden yaitu mahasiswa teknik sipil WMK angkatan 2023 kelas ganjil. Data dikumpulkan secara real-time melalui percakapan terstruktur. Teknik ini dipilih untuk memudahkan proses pengumpulan data tanpa batasan lokasi, memastikan responden dapat berpartisipasi dengan fleksibilitas yang tinggi. Kemudian masuk ke teknik analisis. Analisis regresi linear sederhana. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana. Untuk menguji hubungan antara durasi waktu mengerjakan tugas, variabel independen, dan waktu tidur harian mahasiswa, variabel dependen. Model regresi yang digunakan dapat dijelaskan dan persamaan yaitu seperti ini. Maksudnya keterangannya itu Y sama dengan waktu tidur, X sama dengan waktu mengerjakan tugas, dan B ada dengan konstanta. Nah, hasil dan pembahasan. Identifikasi masalah. Nah, berikut adalah tabel yang memuat 24 data durasi waktu mengerjakan tugas dengan waktu tidur mahasiswa teknik sipil angkatan 2023 Universitas Muhammadiyah Kendari. Nah, bisa dilihat di sini ada 24 data. Ada durasi waktu mengerjakan tugas dan durasi waktu tidur yang didapat. Dan langsung aja data di samping atas menunjukkan hubungan antara durasi waktu mengerjakan tugas dengan waktu tidur yang didapat oleh mahasiswa teknik sipil angkatan 2023 kelas ganjil. Pada data tersebut terdapat dua variabel, yaitu durasi waktu mengerjakan tugas sebagai variabel independen dan nilai waktu tidur sebagai variabel dependen. Dan lanjut ke pemecahan masalah menggunakan perhitungan manual. Pertama menggunakan regresi linear. Untuk menyelesaikan masalah atas kita menggunakan rumus yaitu seperti ini. Nah, di mana Y rata-rata dikurang B1 X rata-rata. Nah, X rata-rata dari data tersebut adalah 5,125. Kemudian Y rata-ratanya adalah 5,67. Kita dapat B1 ini 1,08 diambil dari ini, yaitu ini X dalam kurung X kurang X rata-rata dikali dalam kurung Y kurang Y rata-rata. Maka hasil yang didapat adalah 1,08. Begitu juga yang ini 35,375. Hasilnya dari sini total. Nah, sehingga hasil yang dapat adalah 0,030053. Kemudian untuk B0 nya sama dengan total yang ini 35,375 dikurang hasilnya tadi B1 dikali X rata-rata. Nah, hasilnya ini 35,21854. Sehingga estimasi regresinya yaitu Y sama dengan 35,21854 ditambah 0,0353053 X. Nah, jadi nilai waktu tidur sama dengan 60,11671 dikurang 0,00366 durasi waktu belajar. Nah, sum of squares. Nah, menentukan sum of squares atau SST total untuk menilai seberapa baik model dalam prediksi nilai Y dengan rumus seperti ini. Nah, selanjutnya adalah mencari sum of error SSC yang digunakan untuk menilai kesalahan prediksi model regresi linear. Nah,
maka kita mencari SSE-nya, yaitu sum kuadrat sama dengan Y variabel Y dikurang Y rata-rata kuadrat. Nah, hasilnya 114,9506. Kemudian lanjut ke SSR. Nah, SSR ini SST dikurang SSE. Nah, SST ini nilainya 37,336 dikurang SSE yaitu 114,9506. Nah, hasilnya itu 0,77 min 77,617. Terus lanjut ke SST total. Nah, SST total sama dengan SSR ditambah SSE. Nah, SS total tadi adalah minus 77,617 ditambah SSE yaitu 114,9506 sehingga menghasilkan 37,33356. Nah, kemudian lanjut ke koefisien determinasi. Selanjutnya, menentukan koefisien determinasi yang menjelaskan proporsi variasi total dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen X dalam model R2 sama dengan SSR dibagi SST total, sehingga menghasilkan SSR tadi min 77,617 dibagi SST total yaitu 37,33356, yaitu menghasilkan minus 2,07901. Nah, R2 nya itu minus 2,07901, kemudian R nya min 1 0,3901. Nah, kemudian sini ada pembacaan masalah menggunakan MS Excel. Nah, hasil analisinya, nilai korelasi antara durasi waktu mengerjakan tugas X dengan nilai waktu tidur Y dapat dianalisis melalui koefisien relasi atau RRR yang dalam hal ini menghasilkan nilai sebesar 0,0305. Nilai korelasi multiple R sebesar 0,649 menunjukkan hubungan yang sangat lemah. Koefisien determinasi adjusted R square 0,394 menunjukkan model tidak signifikan dalam menjelaskan variasi nilai waktu tidur. Kemudian lanjut ke ANOVA. F statistiknya 16,0135. Nilai F dihitung dari model regresi yang dan mengukur seberapa signifikan model secara keseluruhan. Nilai F yang tinggi menunjukkan model ini secara statistik signifikan. Kemudian significance F yaitu 0,000600672. Itu karena nilai ini lebih jauh kecil daripada 0,05, model ini secara signifikan mampu memprediksi variabel dependen dari variabel independen. Dan ke koefisien regresi, intercept-nya yaitu 9,0250. Koefisien ini intercept menunjukkan nilai prediksi variabel dependen ketika variabel dependen bernilai 0. Dengan kata lain, jika tidak ada perubahan pada variabel independen, nilai rata-rata variabel dependen akan sekitar 9,0250. Kemudian X variabel 1 yaitu minus 0,6553. Koefisien variabel independen ini negatif, menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit pada variabel independen X akan diikuti dengan penurunan sebesar 0,6553 pada variabel dependen Y dengan asumsi variabel lain konstan. Dan lanjut T statistik dan P value. T statistik yaitu X variabel 1 sama dengan minus 4,0017. Nilai T statistik ini digunakan untuk menguji signifikansi koefisien regresi. Nilai yang besar, positif atau negatif, menunjukkan bahwa variabel ini signifikan dalam model. P-value-nya X variabel 1 0,000600672. P-value sangat kecil di bawah 0,05, menunjukkan bahwa variabel independen X signifikan dalam mempengaruhi variabel dependen. Dengan demikian, variabel memiliki pengaruh yang kuat terhadap prediksi variabel dependen. Interval kepercayaan, confidence interval. Untuk intercept, interval kepercayaan 95% adalah 7,23, 10,0
0,82 yang menunjukkan bahwa kita yakin bahwa nilai sebenarnya dari intercept adalah dalam rentang ini. Untuk X variabel 1, interval kepercayaan 95% adalah minus 0,9949 dan minus 0,3157 yang mengindikasikan bahwa kita yakin dengan 95% bahwa nilai sebenarnya dari koefisien variabel independen berada dalam rentang ini. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan adanya hubungan negatif antara durasi mengerjakan tugas dan waktu tidur harian mahasiswa teknik sipil UMK angkatan 2023 kelas ganjil. Semakin lama siswa menghabiskan waktu untuk mengerjakan tugas, semakin pendek waktu tidur yang mereka dapatkan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya pengelolaan waktu yang baik dalam upaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan akademik dan kebutuhan kesehatan, terutama tidur. Hasil ini menjadi dasar bahwa manajemen waktu adalah kunci untuk meningkatkan kesejahteraan mahasiswa. Dan untuk sarannya, yang pertama untuk mahasiswa. Siswa disarankan untuk mulai membuat tugas prioritas dan menggunakan strategi manajemen waktu yang efektif, seperti teknik Pomodoro atau penggunaan aplikasi. Yang kedua, hindari begadang kecuali sangat diperlukan, agar waktu tidur tidak terganggu dan kesehatan tetap terjaga. Kemudian yang kedua untuk pengajar, dosen dapat memberikan arahan mengenai alokasi waktu pekerjaan tugas sehingga mahasiswa tidak terasa terbebani oleh tugas. Kemudian memberikan penugasan yang relevan dan tenggat waktu yang memungkinkan mahasiswa dapat menyeimbangkan waktu belajar. Kemudian untuk kampus, institusi disarankan mengadakan seminar atau pelatihan tentang manajemen waktu dan pentingnya tidur bagi kesehatan fisik. Kemudian untuk penelitian selanjutnya, diperlukan studi lebih mendalam dengan mempertimbangkan variabel tambahan seperti tingkat stres, pola tidur, dan penggunaan media sosial. Terakhir ada menggunakan metode campuran sampel atau yang lebih luas untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dan generalisasi lebih baik. Ucapan terima kasih. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya, serta kepada orang tua yang selalu memberikan dukungan dan doa. Terima kasih juga disampaikan kepada atas bantuan dan kerjasamanya serta pada teman-teman yang menurut memberikan semangat dan kontribusinya dalam menyelesaikan penelitian ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.